Oke, terus setelah itu kita bikin fungsi pergerakan dari backgroundnya dulu ya, backgroundnya dulu. Oke, di sini mungkin aku tarik ke bawah untuk event sheetnya ya, jadi biar kelihatan. Terus ininya dari yang ininya, aku mungkin perkecilkan untuk scale Y-nya, jadi dia lebih kecil sedikit kayak gini. Aku bikin 80% ya, jadi kalian bisa atur di bawah sini. Kalian klik dulu sininya, terus kalian atur size-nya lagi dengan 80% ya. Oke, seperti itu. Terus aku kecilkan sedikit. Terus kita bikin add event ya, kita bikin add event. Eventnya ini adalah untuk pergerakan dari talent background ya. Jadi logikanya adalah kita cek talent background ini kelihatan apa enggak gitu ya, atau kelihatan apa enggak, aktif apa enggak gitu ya. Jika kelihatan, maka gitu ya, maka dia akan pindah. Kita set X ya, kita set X, kita cek untuk badannya sendiri, kita X dikurang 10 dikali 5 dikali DT. DT ini artinya delta time ya, delta time. Ini aku kali 5 aja ya. Oke, delta time. Jadi dia berdasarkan apa ya, ibarat itu ya, pokoknya berdasarkan delta time Pak ya. Aku nggak bisa kurang gitu, kurang tahu apa maksudnya panjangnya delta time gitu ya, delta time. Tapi delta time ini satuan waktu gitu ya, satuan waktu dalam game biasanya. Time delta kalau di Unity, kalau di sini delta time. Oke, jadi ini si sprite ini si gambar ini pasti bergerak ya. Sini aku panjangkan dulu, baru kita coba start, dia bakalan bergerak. Oke, jadi bergeraknya kayak gini Pak ya. Ini sudah lumayan banget nih. Setelah itu kita bikin posisinya, dia bakalan bisa balik ke posisi semula. Nah, posisi semulanya adalah kita perbandingan dulu posisi X-nya. Jadi posisi X-nya itu jika posisinya sendiri itu kurang dari min, kita min ya, soalnya kan sebelah kiri kan min ya, sebelah kiri min, self titik X dibagi 2. Jadi dia posisinya pas dibagi 2 gitu Pak ya, pas dibagi 2 baru nanti pindah ke X. Nah, terus kita atur yang di sini ya, dari lebarnya ini kita atur jadi 400% Pak. Jadi nanti pas pada saat posisi dia ke 200%, di sini kan 200% kan, jadi nanti dia langsung set ke sini lagi gitu Pak ya. Intinya kayak gitulah pokoknya. Pokoknya kayak gitu. Nah, set X-nya sama dengan 0 Pak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian 0 kan di sini, kita baliknya seperti ini Pak. Nah, 0 kayak gitu ya. Ini aku balikkan ke posisi 0. Jadi logikanya ini, logika dasarnya adalah jika posisinya itu kayak gini ya, anggap aja gini. Set ya, nanti dia balik ke sini lagi. Soalnya nggak bisa didebak sih ya, nggak terlalu bisa didebak dia. Wah, sorry ada yang keliru ya. Ternyata bukan self X ya, salah. Ini self width ya, lebar itu pakai WIDTH Pak ya, WIDTH. Nah, hasilnya seperti ini Pak. Kita coba apply, hasilnya itu seperti ini. Nah, kayak gini. Mungkin aku lebih kencengin kali ya biar kelihatan gitu. Nah, oke. Untuk dia nggak bakal bolak-baliknya. Nah, jadi kayak gini. Ya, seamlessnya bakalan balik. Di sini nggak kelihatan Pak ya, nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita re-edit ini jadi kayak gini lah, anggap aja gini lah, kita hancurin gitu ya, kita hancurin, hasilnya dia bakalan kayak gini Pak. Jadi kalau teman-teman lihat, nah itu ya, ada kayak gapnya gitu Pak, ada gapnya. Jadi itu nggak seamless. Jadi kita balikin lagi deh ke 400. Oke, karena ada platform bawahnya juga ya, jadi kita bikin duplikat aja. Jadi ini kita kasih nama BG1 ya, BG1. Kita klik kanan di sini, kita duplikat, kita clone ya, kita clone BG2. Terus kita klik 2 kali, baru kita klik tombol open, kita pilih lagi yang base. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita tarik ini ke sini. Oke, kita lihatin di sininya. Ini jadikan 80%. Yang ini jadikan 40%. 40% Pak. 400% Pak. Set gitu ya. Terus kita tata rapi di sini, mungkin ya di sini kali ya. Di sini. Oh iya, kita taruhnya ini di game ya. Di game ya, jangan di background. Kita taruh di game. Untuk ininya, untuk obstacle-nya jangan lupa. Kalian klik, terus kalian pindahkan ini ke game gitu. Terus setelah itu
kita atur lagi di sininya, kita klik kanan, kita klik shift, terus klik di sini, kita tahan kontrol, baru kita tarik ke bawah kayak gini. Nah itu cara untuk ngopi cepet Pak ya. Jadi kita ulang, kita tandain, tahan shift, baru tahan kontrol ya di ini di keyboard, terus tarik ke bawah, klik kiri, tarik ke bawah ya, kayak gitu. Oke, jadi karena objeknya sama-sama tiled background, kita bisa klik kanan langsung, tandain ya, tahan shift, yang ini, yang di sini ya, jangan yang di sini. Bedain soalnya Pak ya, di sini sama di sini beda. Jadi kalian klik di sini, terus klik kanan, nanti di sini ada yang namanya replace object. Jadi kita ganti aja objeknya jadi pakai BG2. Nah, ini kita lakukan hal yang sama yang ini dan di sini. Oke, kita terusin. Oke, jadi sebelumnya di sini aku sudah ngatur speednya itu berdasarkan ini ya, angka 25 kan, 25 yang berubah-ubah. Jadi kita akan menggunakan global variable biar lebih mudah Pak ya, biar lebih mudah untuk ngatur-ngatur kecepatannya gitu. Jadi kita bisa klik kanan di sini, terus kita tambahkan global variable. Di sini adalah kita kasih nama data kecepatan ya, kecepatan. Oke. Terus setelah itu kita ganti yang ininya, yang angka 25-nya dengan data kecepatan. Oke, artinya apa sih ya? Oke Bang, global number itu apa Bang? Jadi global number atau global variable ini adalah variabel yang bisa kita akses dari event sheet manapun. Dalam artian itu kayak ibaratnya itu kayak data yang sudah disediakan, data atau ketetapan yang bisa kita akses atau kita ubah atau kita tambah atau kita kurangin gitu nantinya. Nah, jadi ini di sini aku gunakan, pada kasus ini aku gunakan kecepatan ini untuk default kecepatan dari pergerakan objek atau pergerakan background yang di belakang gitu ya. Mungkin di sini aku bikin sedikit berbeda antara dengan background dan ini ya, dan ini dan platform yang bawah. Jadi yang atas ini yang background itu kecepatannya kali 5, sedangkan yang bawah adalah kali dengan 20 ya. Ini bisa kalian lihat hasilnya maka seperti ini. Wait, belum kita ubah Pak ya. Kita ubah dulu jadi 5, baru itu kita coba play. Nah, hasilnya seperti itu kurang lebih ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita bikin untuk sistem si Flappy-nya ini bergerak naik turun ya, bergerak naik turun. Jadi kita tandain ini, kita klik di sini, kita tambahkan behavior. Kita tambahkan add new behavior. Jadi seperti yang teman-teman lihat di situ, behavior itu banyak pakai banget ya di sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat di sini ada movement, ada general, ada atribut. Ini bisa kalian gunakan, kalian coba-coba sendiri. Tapi pada kasus game ini kita itu menggunakan yang namanya platform ya, platform. Jadi platform ini itu ibaratnya kalau misalnya kalian pernah main game Super Mario itu biasanya defaultnya pakai ini gitu ya. Tapi di Flappy Bird juga gunakan ini, tapi kita cuman gunain yang sistem untuk loncatnya aja gitu ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Jadi kalau misalnya kalian klik, habis kalian tambahkan nanti sebelah sini tuh ada yang namanya platform properties ya, platform properties. Jadi platform properties ini bisa kalian ubah-ubah. Seperti contohnya di game ini nanti bakalan kita ubah yaitu gravitasinya. Karena kalau misalnya pakai gravitasi yang ini itu bakalan laju banget ya loncatnya, jatuhnya maksudnya Pak, bukan loncat gitu. Oke, jadi untuk loncatnya kita itu menggunakan sistem sentuh ya. Oke, jadi untuk menggunakan fungsi sentuh tersebut kita perlu menambahkan plugin, yaitu pluginnya namanya touch ya. Jadi di sini kita kalau misalnya mau nambahin plugin, kita itu bisa klik kanan, kita insert the object sama seperti menambahkan spread tadi ya. Tapi di sini kita pilih yang namanya touch ya. Touchnya di sini ada namanya input ya. Jadi di sini ada grouping input di mana sini gamepad, keyboard, mouse, touch. Tapi karena kita rencananya bikin game ini untuk Android, kita pakai yang touch ya. Kalau pakai mouse itu untuk browser sama PC game ya. Kalau misalnya pakai touch ini kita bisa pakai di keduanya gitu. Di keduanya maksudnya mobile dan PC tadi gitu. Jadi kita pilih touch aja karena ini yang paling aman. Kita insert. Jadi kalian insert sudah ada di sini ya, sudah ada di project. Terus kita tambahkan fungsi, kita klik kanan di sini add event, kita pilih touch, kita pilih on any touch star, artinya saat pertama kali ada sentuhan gitu, ada sentuhan, kita apa ini si playernya ini, kita bikin playernya itu loncat ya, kita bikin playernya itu loncat dengan pilih kita di sini, kita add action, kita pilih player, kita pilih yang namanya set vector y ya, vector y. Jadi vector y ini adalah pergerakan vertikal gitu Pak ya. Jadi kita kasih di sini min 300.
Terus jangan lupa kita klik dulu di sini, kita ganti gravitasinya dengan 1000 ya. Ini opsional, kalian bisa pilih yang the best sesuai dengan settingan kalian. Intinya kalau misalnya kita play, ya hasilnya seperti ini. Nah, oke. Oke, jadi seperti yang kalian lihat pergerakannya sudah lumayan ya, sudah lumayan. Terus kita bikin sistem dia mutarnya dulu Pak ya. Kayak pokoknya kalau Verboot kan kayak ada gininya gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya itu gampang pakai banget. Jadi kita bisa bikin dulu di sini namanya itu everytick ya, everytick. Jadi kita klik kanan di sini, terus add event. Kita pilih sistem namanya di situ everytick. Jadi everytick ini apa Bang? Everytick ini adalah kondisi yang dipanggil setiap tick atau setiap millisecond atau setiap sebanyak tick yang bisa dibaca sama device Anda gitu ya, device Anda. Pokoknya penggunaan everytick ini biasanya jangan terlalu sering ya, intinya jangan terlalu sering. Tapi kalau misalnya untuk beberapa objek aja itu nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan digunakan sesering mungkin. Misalnya kayak gini kasusnya, contohnya kayak gini nih nggak apa-apa ya, karena cuman dikit aja, cuman si playernya doang. Kayak gini kita gunakan untuk perubahan derajat karakternya. Kenapa kayak gitu Bang? Soalnya kalau misalnya kalian banyak menggunakan fungsi di everytick, itu bakalan ngelak ya, bakalan ngelak game kalian. Jadi itu lebih ganti ke ranah optimizing game kalian gitu ya. Jadi everytick itu digunakan seminimalisir mungkin lah ya pokoknya. Oke, langsung kita add action di sini. Kita pilih dengan player, kita set angle ya, set angle ya. Angle, oke. Jadi kita ketik self. Jadi self ini maksudnya badan si player sendiri. Jadi ya diri gua sendiri itu datanya berapa gitu ya. Jadi kita pencet titik terus pilih angle ya. Karena yang diubah adalah angle-nya. Jadi kita tambah 1 ya. Dia jadi nggak usah lama-lama. Nah, terus kalau kita play hasilnya seperti ini. Oke ya, kayak gitu ya. Tapi dia mutar terus Pak gitu ya. Jadi biar kita pas loncat itu jengat kayak gini, kita set playernya di sini, kita set angle-nya, kita ganti min 20. Oke, langsung kita play, hasilnya seperti ini. Oke, cantik ya kayak gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas untuk spawning dari ininya ya, dari pipanya. Oke, jadi di sini kita pakai pipa yang warna hijau, kita langsung tarik saja ke sini. Set. Nah, saya gitu. Wih, gede banget Pak ya. Kita kecilin Pak, kita kecilin. Terus kita klik di sini, kita taruh ini di background ya. Kita taruh ini di background. Kayak gini ya, gini. Nah, ini mungkin naik yang atas. Terus yang bawah. Nah, oke. Terus setelah itu kita duplikat ya, kita duplikat ini, kita clone object type, kita taruh bawahnya. Nah, kenapa kayak gitu Bang? Jadi nanti aku biasanya kita lanjut dulu, Oke. Jadi yang ini kita namain pipa atas ya, pipa atas. Yang ini adalah pipa bawah gitu ya. Pipa bawah, terus pipa atas ini kita putar Pak ya. Cara muternya itu Pak, kalian tahan ini, kita tahan, kita klik, terus ini diputar ya. Nah, tahan shift kalau misalnya mau di snap gitu. Nah, oke. Jadi seperti ini, kita rangkai sedemikian rupa ya. Biar posisinya pas gitu ya. Anggap aja nih kita pindah ke tengah sini deh. Nah, kira-kira aman gak nih sisi burung ya? Dari ini atau enggak tinggi dikit? Oke, ini kayaknya aman ya, sudah ya gini ya. Pokoknya diperkirakan aja Pak ya, sesuaikan aja. Ini sesuai dengan besarnya burung kalian gitu. Kalian atur aja pokoknya ya. Oke, setelah itu mungkin kita tambahkan langsung ini fungsi yang cuman ada di Construct 3 ya. Jadi Construct 2 nggak ada. Yaitu kita nambahkan hierarchy ya, hierarchy. Jadi cara penggunaan hierarchy ini sangat pakai mudah ya. Jadi kita klik di sini, baru itu kita klik untuk objek yang dari utamanya gitu ya. Kita klik dulu di sini, terus kita klik kanan di sini, baru kita pilih hierarchy, pilih add selection to this instant. Oke. Nah, jadi hasilnya sepertinya kelihatannya pokoknya kalau berhasil seperti ini. Apa fungsinya hierarchy Bang? Hierarchy itu kalau misalnya kita aku ibaratkan itu kalau misalnya kalian punya kotak,
kotak ya, misalnya kotak, di dalamnya itu kalian taruh boneka, taruh objek-objek kecil. Nah, jadi kita itu tinggal kalau misalnya menggunakan kotak tersebut, kita panggil kotaknya aja. Jadi isinya tetap ada, isinya ada gitu, nah isinya itu terikut juga gitu. Jadi kita nggak perlu manggil secara individual seperti yang kita lakukan di Construct 2 sebelumnya gitu ya. Jadi hierarki ini sangat berguna banget untuk game-game yang cocoknya khususnya seperti ini, seperti Flappy Bird atau game-game yang nanti ya itu spawn objek ya, intinya kayak gitu. Oke, jadi untuk fungsionalnya di sini kita bikin dulu ini objek bergerak ya. Kita bikin objek ini bergerak. Kita taruh sini kali ya, taruh sini. Terus setelah itu kita bikin juga fungsi yang sama ya kayak gini. Kita klik sini, kita tahan kontrol, kita tarik. Salah. Kita tahan ini ya, BG2 ya, BG2 kita tarik ke sini. Nah, kita taruh di sini. Kita replace objek dengan jangan kita replace objek, Pak. Kita hapus. Kita pilih dengan pipa atas, terus kita pilih set X, visible Pak ya, visible. Terus kita pilih di sini, kita copy ya, kita copy yang ininya, kita copy. Terus kita back, kita pilih pipa atas, terus kita pilih set X, terus kita pastekan di sini. Oke, jadi kayak gini aja, kita coba play. Oke, jadi kayak gitu Pak. Dia bakalan ngikut instan utamanya di sini. Jadi kita nggak perlu bikin yang terpisah ya antara pipa atas dan pipa bawah. Itu perbedaannya, pergerakannya atau fungsi gerakannya itu jadi boros gitu ya kayak gini. Nah, misalnya gini kita pakai pipa atas lagi atau pipa bawah gitu kan. Kayak gini pipa bawah ini kan boros Pak ya. Jadi pakai instan tadi itu mempermudah atau mempersingkat lagi fungsional untuk objek yang sama gitu Pak ya. Oke, jadi untuk pergerakannya sudah bisa ya. Untuk pergerakannya sudah bisa kayak gini. Oke, sisanya adalah sistem spawning ya, sistem spawning. Nah, sistem spawning ini kita bikin pakai function ya, pakai function. Terus kita bikin aja di sini global variable baru atau data sampel baru yang bakalan kita gunakan sebagai waktu spawn. Oke, terus dari waktu spawn ini juga kita cek dulu ya, kita cek apakah game ini aktif atau enggak ya. Kita pilih sini lagi, kita pilih yang namanya boolean. Boolean ini artinya fungsinya apa Bang? Boolean ini fungsinya true or false ya. Jadi benar atau salah gitu, artinya aktif atau enggak aktif gitu ya. Nah, jadi di sini kita pilih dengan game aktif. Kita namakan dengan game aktif. Jadi apa maksudnya gitu? Jadi ini gamenya aktif apa enggak? Jadi itu tujuannya untuk kayak gitu, untuk ngecek nantinya. Nah, data waktu spawn ini kita bikin 1 detik aja ya, 1 detik dulu. Oke, untuk fungsi spawnnya kita pilih di sini, kita pilih add function, kita kasih nama spawner ya, spawner. Oke. Terus setelah itu di dalamnya adalah kita bikin di sini kita pencet B ya. B ini artinya untuk sub blank event. Kalau misalnya kalian klik di sini, nanti klik kanan, di sini ada yang namanya blank event ya, blank event. Ini blank sub event. Jadi kalau aku biasanya gunakan, biasanya ini sebagai grouping atau enggak ya biar per api ya, per api. Soalnya kita bisa tutup kayak gini Pak. Kalau misalnya punya banyak. Nah, oke. Jadi fungsinya seperti apa? Fungsinya seperti apa? Pertama kita cek dulu untuk spawning sistemnya ya. Kita spawning dulu. Di sini kita add action, terus kita pilih pipa atas, kita pilih salah Pak. Kita pilih sistem, kita create object, kita pilih objeknya adalah pipa atas, kita pilih layernya adalah layer background. Oke. Setelah itu kita pilih posisi X-nya ya, posisi X-nya. Nah, posisi X-nya di sini kalau misalnya kalian lihat di sini posisi X-nya adalah 210. 200 gitulah pokoknya gitu. Kita copy. Setelah itu kita klik lagi di sini, kita pastekan di sini. Nah, untuk Y-nya ini kita bikin ukurannya sama aja, kita kasih 0 aja. Terus di sini yang paling penting adalah create hierarchy ya. Jadi create hierarchy ini kita gunakan biar nanti yang bawahnya ini spawn juga Pak. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai yang ini, dia nggak bakalan spawn gitu. Jadi ya kayak gitu. Nah, oke. Terus kita bikin event lagi di sini. Kita bikin event system. Terus di sini pilih dengan every X second. Artinya every X second ini adalah setiap beberapa detik yang sudah kita atur, maka gitu ya. Kuncinya itu gitu.
Karena tadi kita sudah punya yang namanya di sini data waktu spawn, jadi kita ganti yang ininya dengan data waktu spawnnya. Oke. Terus kita add action, kita bikin function, kita pilih yang spawner. Jadi nanti logikanya adalah setiap 1 detik dia manggil spawner yang ini ya, panggil objek yang tadi, objek yang sudah dibuat gitu. Oke. Jadi maka hasilnya seperti ini. Nah, oke. Tapi dia cuman ada di tempat yang sama ya, karena kita belum atur untuk fungsi perubahan dari tingginya posisi Y-nya gitu ya. Oke, jadi kita atur untuk posisi Y-nya dulu ya, posisinya ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kalau misalnya kita ngecek ya, kita ngecek itu kita lihat dulu di sini. Misalnya kemungkinannya sampai sini ya, sini. Misalnya anggap aja paling tinggi sini ya. Jadi kita lihat posisi yang atasnya aja, jangan lihat yang bawah. Soalnya yang atas ini adalah induk, yang bakalan kita spawn cuman induknya gitu ya, seperti yang tadi aku bilang peribahasa kotak tadi. Nah ini, jadi kita lihat di sini Y-nya adalah min 57 ya. Kita copy aja, kita copy. Di sini kita bikin fungsi baru, kita klik kanan, kita add. Di sini ada namanya local variable. Nah, ini adalah random. Data random ya, data random gitu. Oke. Jadi Bang, apa sih bedanya global number sama local number, Bang? Jadi local number ini sama seperti global number, tapi local number ini cuma bisa diakses sama data yang di bawahnya aja gitu ya. Jadi misalnya kita spawner ini. Jadi yang bisa akses ini adalah cuman yang data yang di bawah-bawah sini. Di bawah-bawah sini anggap aja ini banyak gitu ya, anggap aja banyak. Nah, cuma bisa diakses sama ini, Pak. Cuman bisa diakses sama ini. Sedangkan kalau yang ini itu walaupun kita event sheet-nya beda, itu kita bisa ngakses ya. Intinya itu. Ini berfungsi buat apa, Bang? Kalau gitu kan mending yang global number aja gitu ya. Enggak juga sih ya, kayak gini tuh ya lebih ini aja, lebih enak aja kalau misalnya kita debug. Kita itu nggak perlu kebanyakan namanya tuh global number, nggak perlu kebanyakan global number di atas sini. Maksudnya kalau misalnya aku debug di sini tuh ada, anggap aja di sini. Nah, ini global number ya. Nah, di sini. Ini kalian lihat di sini namanya global variable. Di sini tuh nggak kebanyakan gitu. Jadi kita nggak perlu nggak perlu ya nyepam di sini lagi gitu. Kalau misalnya aku pribadi ya, aku biasanya kalau misalnya gunakan untuk khusus untuk itu aja, biasanya kayak di sini data tetap atau data yang berubah-ubah di sini, atau cuma dipakai untuk objek itu aja, biasanya aku pakai local number kayak gitu. Oke, jadi kita akan mengset data randomnya dulu ya. Caranya seperti apa, Bang? Jadi caranya tuh sama ya, untuk global number ataupun local number tuh sama dengan cara itu add action nanti di sistem, dan nanti di sini ada set value. Nah, ini kalian pilih dengan data random ya, data random. Nah, ini kita downkan dulu, aku taruh atas. Jadi kita bakalan setting ini berdasarkan dengan acak posisi yang sudah kita tentukan. Nah, cara mengacaknya seperti apa, Bang? Jadi data acaknya itu kalian bisa klik lagi di sini. Namanya itu random ya, random. Tadi itu min berapa, Pak? Di situ min 57 ya, min 57. Ini mungkin aku kasih 57 ya, biar aman. Begini. Oke, kayak gitu ya. Jadi min 57,57 gitu ya, kita down kan. Aku tarik lagi ya. Aku tarik dulu ke bawah ini buat ngecek. 57 kah? Anggap aja kayak gini ya. Ini 58 nih, Pak. 57 sama ini sama berarti ya, kurang lebih gitu. Oke. Terus setelah itu kita ubah yang di sininya, yang di pipanya. Pipanya kita bikin dengan data random. Oke, buat itu kita coba play. Data. Ini kita taruh belakang, Pak. Oke. Nah, kayak gitu udah berubah, Pak ya. Nah, mungkin itu aja bisa gue sampaikan di part pertama ya, cukup lumayan panjang untuk penjelasannya. Jadi semoga kalian paham penjelasan gue dan dasar-dasar yang aku berikan di sini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar membuat gamenya ya. Jadi kita akan lanjut di part kedua lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye bye, thank you.